semua tetap sehat, bahagia, dan semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, fokus kita kali ini ada pada interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi, kalian akan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian akan dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, kalian akan dapat menjelaskan tentang interaksi sosial asosiatif. Yang keempat, kalian akan dapat menjelaskan tentang interaksi sosial disosiatif. Oke guys, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Are you ready? Kita lihat gambar ini dulu yuk. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Berdasarkan gambar yang kalian lihat, kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pastinya sangat membutuhkan orang lain. Hal ini ditandai dengan hubungan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari hubungan dengan orang lain. Bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita di rumah berhubungan dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Keluar rumah kita nanti akan bertemu dengan tetangga, dengan teman, dan masih banyak lagi. Nah, ketika manusia berhubungan dengan manusia yang lain, dengan disadari ataupun tidak disadari, manusia tersebut sedang melakukan kegiatan interaksi sosial. Ketika manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain, maka manusia harus melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Melalui interaksi inilah manusia akan lebih mudah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Coba kalian bayangkan, seandainya manusia hanya ada seorang diri di dunia. Tentunya tidak banyak kegiatan, tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Berdasarkan gambaran tersebut, maka interaksi sosial bisa diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari terjadinya interaksi sosial? Di sini ada 4 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Imitasi ini adalah proses seseorang meniru tindakan orang lain atau kelompok lain. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena dia melihat ibunya memasak di dapur. Yang kedua adalah faktor sugesti. Sugesti ini adalah proses individu terpengaruh oleh pandangan orang lain. Contohnya, seorang melakukan kegiatan olahraga sebagai akibat dari wujud sugesti bahwa olahraga akan menyehatkan tubuhnya. Faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi. Identifikasi ini adalah dorongan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, ketika kita mengidolakan artis K-pop misalnya. Semua gaya, tingkah laku dari idola kita itu, kita akan berusaha maksimal untuk mengikutinya. Faktor yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati ini adalah kecenderungan seseorang untuk merasakan pikiran, kejadian, derita yang dialami oleh orang lain. Contohnya, ketika kita melihat sahabat kita terkena musibah, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Kita akan ikut merasakan kesedihannya dan kita akan berusaha untuk menghiburnya. Apa sajakah yang menjadi syarat-syarat interaksi sosial? Interaksi sosial mempunyai 2 syarat. Yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Syarat interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial ini secara etimologi artinya adalah menyentuh. Berdasarkan caranya, kontak sosial dapat terjadi secara langsung
dan secara tidak langsung. Secara langsung ini contohnya adalah kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita berbicara, tersenyum, dan berjabat tangan. Sedangkan yang secara tidak langsung kita bisa melalui media, bisa dengan surat kabar, radio, ataupun televisi. Berdasarkan bentuknya, kontak sosial dapat berbentuk kontak sosial yang positif atau kontak sosial yang mengarah kepada kerjasama, dan kontak sosial negatif yang mengarah kepada pertentangan. Berdasarkan tingkat hubungannya, kontak sosial dapat dibedakan menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini adalah kita langsung bertemu dengan seseorang, kemudian kita menjabat tangannya, kita berbicara, ya. Kemudian yang kontak sosial sekunder adalah kita melakukan kontak tidak secara langsung. Baiklah anak-anak, untuk syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara, sehingga keduanya memberikan respons. Anak-anakku sekalian, komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi secara langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa adanya perantara. Yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi dengan menggunakan alat ataupun dengan menggunakan perantara. Bagaimana guys? Masih bisa kita lanjutkan lagi? Yes! Sekarang, apa sajakah bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial ini ada dua, ada yang namanya proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kondisi kesatuan dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Nah, ini bentuknya bisa berupa kerjasama, yaitu interaksi sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Atau akomodasi. Akomodasi ini adalah upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertikai. Ada asimilasi. Asimilasi ini adalah pembauran dua kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Bentuk interaksi sosial yang berikutnya, di sini kalian bisa lihat adanya proses disosiatif. Proses disosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada terjadinya konflik. Ini bisa berupa persaingan atau kompetisi, yaitu proses sosial tempat individu atau kelompok saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Proses disosiatif yang berikutnya adalah kontravensi. Kontravensi ini adalah suatu rencana atau perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan atau kebencian terhadap seseorang. Proses berikutnya adalah pertentangan, yaitu proses sosial yang dilakukan individu, di mana dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Dan untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain, ada yang mengarah kepada hal yang positif, ada hal yang mengarah kepada hal yang negatif. Bergantung pada kita semuanya. Oke guys, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat belajar. Saya Elna Amrawati, Kepala SMP Negeri 1 Kertek, menyatakan bahwa video pembelajaran hasil karya Ibu Ari Rahmawati yang berjudul Interaksi Sosial sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Saya Talita Budi Triana dari kelas 7A SMP Negeri 1 Kertek. Setelah melihat video pembelajaran
Ari Rahmawati, saya lebih